Happy Sunday mahasiswa, ketemu lagi nih dengan gua di ibadah online khusus mahasiswa, Campus Connection. Gimana nih kabar kalian selama 3 bulan ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Buat teman-teman yang ada di Bandung, gua mau ngajakin kalian semua buat ibadah bareng di hari Minggu. Jam 11.30 siang tentunya di Paskol 58. Yuk datang dan ajak teman-teman kalian semua, because the more the merrier. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut atau langsung aja scan QR Code yang tertera pada layar. Selamat memberi. Sekian aja informasi buat kali ini. Sekarang saatnya kita memfokuskan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Miracles when you move, such easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. So grateful. I love you. I love you.
Halo mahasiswa, berjumpa lagi di ibadah online Campus Connection. Saya percaya Tuhan tetap bekerja dan menyertai setiap langkah kita karena Dia adalah Allah yang setia dan Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kita yakin dan percaya kalau hidup kita terjamin di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami hari ini. Kami buka hati kami, Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dahulu kala, ada sebuah kisah tentang seekor kelinci yang sombong dan meremehkan kura-kura yang lambat. Kelinci selalu merasa bahwa dia lebih cepat dan lebih pintar dari si kura-kura yang berjalan sangat lambat. Suatu hari, kelinci dan kura-kura bertemu di hutan dan terjadilah perdebatan tentang siapa yang lebih cepat di antara mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan perlombaan untuk menentukan siapa yang lebih cepat di antara mereka. Ketika hari perlombaan tiba, kelinci dengan percaya diri memimpin selama beberapa mil. Sementara sang kura-kura dengan hati-hati dia berjalan perlahan dengan konsisten di belakangnya. Selangkah demi selangkah. Kelinci merasa sangat jauh di depan dan mulai merasa bosan. Jadi dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Gua mau berhenti dulu sebentar di bawah pohon. Kelinci dengan sombongnya tertidur dan ketika dia bangun, dia melihat sang kura-kura hampir sampai di garis finish. Dia mulai berlari dengan cepat, tetapi ternyata sudah terlambat. Kura-kura sudah melewati garis finish dan menjadi pemenang perlombaan. Kecepatan atau kemampuan berlari kura-kura tentu jauh lebih lambat dibandingkan dengan seekor kelinci. Tetapi dengan konsisten selangkah demi selangkah, pada akhirnya kura-kura bisa memenangkan pertandingan tersebut. Nah, demikian juga halnya nih dengan kehidupan kita. Satu nilai penting untuk kita miliki di dalam kehidupan ini yaitu konsistensi. Satu kualitas atau nilai penting yang berpotensi mempengaruhi seluruh kehidupan kita teman-teman. Dimanapun kamu berada, dengan bersuara katakan ini bersama-sama dengan saya, konsisten. Kabar baiknya buat kita, yang namanya konsistensi ini tidak didasarkan kepada latar belakang kita. Bukan tergantung di kampus mana kamu kuliah, bukan tergantung gelar apa yang kamu dapatkan, bukan juga tergantung dari keluarga mana kamu dilahirkan. Banyak orang seringkali merasa hidupnya kacau, hidupnya berantakan, gak teratur, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Sebagian hal ini terjadi karena diri kita yang tidak konsisten. Kita tidak konsisten dengan apa yang kita makan. Kita berusaha makan sehat tetapi ujungnya 2-3 kali, terus kemudian junk food lagi, jeroan lagi, minyak lagi, santan lagi. Kita tidak konsisten dengan membaca Alkitab atau dengan waktu doa kita. Dari yang setiap hari baca 3 pasal, jadi 1 pasal, jadi 3 hari sekali dan terus menurun. Berdoa pun yang tadinya rutin minimal 3 kali sehari, jadi 1 kali sehari aja deh. Kemudian bolong-bolong dan kemudian jadi kadang-kadang aja berdoanya. Kita tidak konsisten di dalam olahraga, di dalam hal tepat waktu, di dalam hal beribadah. Dan bahkan kita bisa bilang satu-satunya hal yang saya konsisten lakukan adalah inkonsisten atau menjadi tidak konsisten itu sendiri. Kalau kamu merasa seperti itu, saya mau bilang bahwa saya sangat mengerti perasaan itu. Kenapa? Karena bagi saya pribadi pun ada bagian di dalam hidup saya yang masih belum konsisten. Saya kasih tahu satu hal contohnya. Saya ingin untuk bisa berolahraga secara rutin setiap hari minimal 30 menit. Tetapi pada kenyataannya saya belum bisa konsisten dengan hal ini. Beberapa kali sempat semangat lagi nih, rutin lagi nih. 1 minggu, kemudian bolong-bolong lagi. Muncul lagi semangatnya, beberapa hari rutin lagi. 30 menit, 30 menit, 30 menit. Terus kemudian bolong-bolong lagi dan begitu seterusnya. Ada berbagai macam alasan mengapa saya berhenti untuk melakukan hal tersebut. Dan saya yakin setiap kita yang mendengar pun kita pasti punya alasan masing-masing tentang kenapa sulit bagi kita untuk konsisten di dalam hal tersebut. Rasul Paulus, orang yang menulis sebagian besar dari perjanjian baru pun pernah berjuang dan mengalami inkonsistensi tersebut. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-15, Paulus menulis seperti ini teman-teman. Sebab apa yang aku lakukan,
Aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Adakah di antara kita yang pernah bilang, saya nggak ngerti nih sama diri gue sendiri gitu. Saya nggak ngerti sama diri saya sendiri. Terkadang saya nggak tahu kenapa saya melakukan ini. Gitu. Paulus bilang, saya ingin melakukan apa yang benar, tetapi saya tidak melakukannya. Sebaliknya, malah saya melakukan apa yang saya benci. Kalau kamu tahu bahwa konsistensi itu penting, tetapi seringkali kita justru tidak konsisten. Dan kamu lelah memiliki niat baik dan berulang kali gagal. Teman-teman, Tuhan mau mengerjakan sesuatu buat kamu hari ini. Inilah kuncinya. Bukan hanya dengan kemauan sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya bisa konsisten. Mengapa konsistensi itu penting? Karena orang sukses melakukan secara konsisten apa yang dilakukan orang lain kadang-kadang. Ya, orang sukses melakukan berulang-ulang apa yang dilakukan oleh orang lain sesekali. Bukan apa yang dilakukan yang membuat perbedaan, tetapi frekuensi dilakukannya yang akan membuat perbedaan. Kita akan melihat ke dalam Alkitab kita, mengapa konsistensi itu penting dan bagaimana kita bisa bertumbuh dengan konsistensi tersebut. Daniel, salah satu tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama yang merupakan salah satu orang yang paling konsisten. Mungkin bisa dibilang dia ini paling konsisten sepanjang masa. Daniel ini konsisten secara moral, konsisten secara relasi, konsisten secara spiritual juga, dan juga di dalam kepemimpinannya. Sedikit latar belakang sebelum kita masuk ke dalam ayat yang akan kita baca. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, kira-kira belasan tahun setelah Raja Nebukadnezar dan orang-orang Babilonia menghancurkan Yerusalem dan kemudian menawan bangsa Yehuda, mereka banyak menculik atau membawa anak laki-laki, tetapi secara khusus mereka memilih anak-anak yang terbaik dan yang paling cerdas. Seringkali usianya sekitar umur-umur 12 tahun lah. Dengan tujuan anak umur 12 tahun ini masih gampang untuk didoktrin sama mereka, dikasih makanan yang sama, dididik, diajarin, dimasukkan nilai-nilai agar para bibit unggul ini, orang-orang anak-anak yang pintar-pintar ini bisa benar-benar jadi dan bahkan mungkin bisa jadi pemimpin masa depan yang hebat. Daniel menjadi salah satu yang menonjol di saat itu dan memperoleh perhatian dari Raja Darius. Raja kemudian bermaksud menempatkan Daniel menjadi kuasa atas seluruh kerajaannya. Mau dipromosiin nih ceritanya si Daniel. Tetapi seperti pada umumnya, banyak orang yang gak suka kalau ada orang yang dipromosiin. Orang-orang Babilonia banyak yang gak mau dan cari-cari alasan untuk menyerang Daniel. Mereka mulailah mencari-cari. Kita lihat Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Ayat yang ke-6, kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Wow, teman-teman. Ini satu hal yang luar biasa. Mereka mungkin coba cari tahu ke teman lamanya. Ini si Daniel nih pernah ngapa-ngapain gak sih yang jelek? Atau bisa jadi juga tanya ke tetangganya. Kalian tahu gak ada sesuatu yang jelek apa nih dari Daniel? Kalau dulu ada sosial media mungkin mereka juga scrolling nih. Si Daniel ini 5 tahun lalu pernah bikin status apa ya? Dia pernah ngoceh apa ya di Twitter ya? Atau di Facebook dia pernah ngegalau atau dia pernah ngata-ngatain siapa ya? Tetapi dikatakan mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Daniel setia. Daniel selalu bertanggung jawab dan Daniel dapat dipercaya. Untuk memiliki kualitas-kualitas ini diperlukan konsistensi teman-teman. Sampai orang-orang itu berkata, oke, satu-satunya cara untuk menyerang Daniel adalah dalam hal konsistensinya kepada Allah. Kemudian akhirnya orang-orang ini pergi ke istana raja dan mereka menghasut raja, membuat Raja Darius agar mengeluarkan suatu perintah bahwa siapapun yang berdoa memohon selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa. Menurut teman-teman, apa yang Daniel lakukan? Daniel yang setia dan konsisten kepada Tuhan itu, apa yang Daniel lakukan?
Daniel 6 ayat yang ke-11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan konsistensi Daniel di sini. Dan juga ditekankan dalam kalimat terakhir, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia secara konsisten mengejar hati Tuhan. Para pemimpin mengetahui bahwa dia telah melanggar perintah raja. Jadi mereka berkata kepada Raja Darius, Raja, kamu harus komit dengan perintahmu. Kamu harus buang Daniel ke gua singa. Raja gak senang akan hal tersebut, tetapi perintah adalah perintah, undang-undang adalah undang-undang. Raja menepati janjinya dan dia melemparkan Daniel ke dalam lubang dengan singa lapar yang menanti di dalamnya. Wah, game over nih kayaknya. Tamat nih ceritanya kayaknya nih. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan mengutus malaikat untuk menutup mulut singa itu. Ayat 24 bagian yang kedua juga dituliskan seperti ini. Daniel pun ditarik dari dalam gua dan tidak ada luka apapun padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Kenapa Daniel tidak luka-luka sedikit pun? Karena ia percaya kepada Allahnya. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kapan Daniel belajar percaya kepada Allah? Jawabannya jelas bukan ketika dia ada di dalam gua singa. Daniel belajar percaya kepada Allah di dalam kamar doanya. Yes, imannya tidak dibangun di hari pertempuran. Imannya bukan dibangun pada saat dia ada di dalam gua singa. Tetapi imannya dibangun saat dia berlutut, saat dia konsisten 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Konsisten. Sehari, 2 hari, seminggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Daniel konsisten dalam hal berdoa dan mencari Tuhan. Tetapi mengapa tidak setiap kita memiliki iman dan relasi yang luar biasa dengan Tuhan seperti Daniel? Karena Daniel konsisten berdoa dan seringkali kita berdoanya hanya kadang-kadang. Bukan apa yang kita lakukan yang membuat perbedaan, tetapi apa yang kita lakukan secara konsisten yang membuat perbedaan. Daniel berdoa, ya kita juga sama, kita juga berdoa kok. Kita sama-sama berdoa sama Tuhan, Tuhan yang sama lagi. Tetapi konsistensi adalah satu hal lain yang membuat perbedaan. Sekarang teman-teman, 3 hal mengenai konsistensi ini yang perlu kita pelajari. Hal yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mulailah dengan mengapa. Why? Kenapa saya melakukan ini? Mulai dengan alasannya terlebih dahulu. Kenapa Daniel berdoa secara konsisten? Dia berdoa tidak pernah tentang show off atau pamer. Bukan juga seperti orang Farisi yang lagi pamer yang bilang, lihat nih saya rohani. Bukan seperti mereka yang berdoa di pinggir jalan dengan panjang lebar, dengan kata-kata yang indah. Biar dilihat orang dan dibilang, wah orang ini rohani banget. Daniel pergi berdoa di kamarnya. Dia memutuskan 3 kali sehari dia terhubung dengan Tuhan. Ini lahir dari ketaatan, dari kesetiaannya kepada Tuhan. Teman-teman, inilah salah satu alasan mengapa begitu banyak resolusi tahun baru yang gagal. Karena hal itu adalah hasil dari keinginan, bukan ketaatan. Ada perbedaan besar dari keinginan dan ketaatan. Kalau kita punya keinginan, mungkin kita nggak punya alasannya. Tetapi kalau kita tahu alasan kenapa kita melakukan sesuatu, itu yang akan mendorong ketaatan untuk muncul dari dalam diri kita. Tanpa alasan yang benar dan meyakinkan, saya kira kita tidak akan pernah berhasil. Contoh, kenapa sering resolusi tahun baru gagal? Sesimpel karena kita nunggu 1 Januari baru dilakukan. Ini menunjukkan kalau kita tuh nggak benar-benar punya alasan untuk melakukannya. Kalau kita punya why-nya, kita nggak akan nunggu sampai 1 Januari untuk melakukan. Oh ya, saya mau mulai makan sehat 1 Januari. So tanggal 25 sampai 31 Desember, mari kita all you can eat setiap hari. Puas-puasin dulu. Mau apa ada? Kue coklat, soto, santan, nasi padang, sikat dulu semua. Sebelum nanti 1 Januari clean eating. Hello teman-teman, itu sama aja kamu gak punya motivasi yang benar untuk melakukannya.
Gak heran, hanya bertahan 2-3 minggu, terus kemudian ya kembali lagi dengan makanan sesuka hati, kembali lagi dengan makanan-makanan kotornya. Gitu. Kalau kita mau tumbuh di dalam konsistensi, mulailah dengan alasannya terlebih dahulu. Start with why. Kenapa kita melakukan hal ini? Di mana kita mau lebih konsisten? Ada yang bilang, di mana kita ingin bertumbuh? Ada yang bilang kita pengen lebih dekat sama Tuhan. Oh oke, good. Ada yang bilang juga, saya mau berhenti dari kebiasaan buruk ini. Oke, bagus. Itu adalah hal yang sangat baik. Saya akan tanya pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Apa alasannya? Kalau kamu bilang, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan, karena biasanya orang Kristen itu rajin ke gereja dan dekat sama Tuhan. Teman-teman, saya mau bilang, itu bukan suatu alasan yang mendorong ketaatan kita. Apa dong alasannya? Karena saya yakin, saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya, dan saya mau melayani Tuhan sepenuh hati, agar kasih Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya. Nah, alasan seperti inilah yang akan mendorong ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan hanya karena keinginan, tetapi dengan ketaatan. Nah, inilah alasannya. Ketika raja bilang tadi, kamu tidak bisa berdoa kepada Allah lain selain kepada raja. Yang Daniel lakukan justru sebaliknya. Saya perlu Tuhan. Saya tetap konsisten berdoa 3 kali sehari. Hari ini, cari tahu kenapa kamu kuliah. Kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu ikut Tuhan? Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu ditempatkan Tuhan ada di keluarga kamu sekarang? Kita bisa mengalami penolakan, kita bisa terkendala. Tetapi ketika kita tahu alasannya, kita tetap akan taat melakukannya. Temukan alasan mengapa kamu melakukan sesuatu dan itu akan memudahkan kita untuk bertindak. Hal yang selanjutnya, konsisten bukanlah perfeksionis. Mengapa banyak dari antara kita yang tidak konsisten? Itu karena kita punya pola pikir perfect atau tidak sama sekali. Jika kita gagal 1 kali, kita pikir kita sudah gagal. Ya gagal, ya udah deh, udahan, kan udah gagal. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa konsisten bukan berarti sempurna. Ada perbedaan besar antara konsisten dengan sempurna. Kembali kepada contoh olahraga setiap hari yang tadi saya sampaikan di awal. Tidak setiap hari saya melakukannya. Tetapi ketika ada bolong 1 hari, bukan berarti ya udahlah besok udah gak usah lagi, kan udah bolong-bolong. Kegagalan sesaat ini adalah bagian dari proses. Bolong 1 hari itu adalah bagian dari proses. Cuman, seringkali ilusi tentang kesempurnaan, harus perfect, semua harus bagus, gak boleh ada salah, gak boleh ada gagal sedikit pun. Justru itu yang menghambat kita untuk memulai kembali. If you miss one, don't miss 2. Kalau kamu melewatkan sehari, jangan lewatkan 2 hari. Kembali ke jalurnya. Konsisten bukan tentang perfeksionis, tetapi tentang bagaimana kita kembali melakukan, bahkan setelah kita mengalami kegagalan. Teman-teman, di dalam dunia bela diri, ada sabuk-sabuk berwarna yang menandakan tingkatan atau level seseorang. Beberapa di antaranya memiliki sabuk putih yang merupakan level terendah dan sabuk hitam yang merupakan level tertinggi. Teman-teman, pertanyaannya seperti ini. Sabuk manakah yang paling sulit untuk didapat? Sabuk putih atau sabuk hitam? Yang hitamkah? Bukan. Yang paling sulit didapat adalah sabuk putih. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak pernah memulainya. Ya, kebanyakan orang hanya ingin, tetapi tidak pernah benar-benar memulainya. Lalu, apa itu sabuk hitam? Sabuk hitam adalah sabuk putih yang konsisten. Sabuk hitam adalah sabuk putih yang tidak pernah menyerah berlatih, yang konsisten berusaha. Tetapi di dalam perjalanannya, apakah selalu mulus? Tidak. Ada waktu mereka beristirahat, ada waktu mereka tidak latihan karena cedera. Tetapi bukan berarti gagal dalam mencapai sabuk hitam. Konsistensi membawa mereka terus maju hingga mencapai level sabuk hitam. Konsisten beda dengan perfeksionis. Jadi kita tahu alasan kenapa kita melakukannya. Kita menyadari bahwa yang namanya konsistensi bukan berarti perfect, bukan berarti sempurna. Dan yang selanjutnya, mencintai proses. Ya, mencintai proses. Daniel tidak berdoa karena kewajiban. Dia berdoa karena keintimannya dengan Tuhan.
Daniel nggak bilang, hey, kalau saya berdoa dan saya gini, nanti saya akan dipromosikan. No. Dia hanya secara konsisten memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sering kita hanya terobsesi dengan tujuannya. Oh, saya harus turun 20 kilo. Oh, saya harus sampai di sabuk hitam. Oh, saya harus lulus 3,5 tahun. Waktu saya lulus kuliah, saya harus dapat kerjaan dengan gaji langsung 2 digit. Dan lain-lain sebagainya. Apapun tujuan kita. Dan kemudian ketika kita tidak konsisten, kita akan merasa seperti kita nggak akan pernah berhasil sampai ke tujuan. Itulah kenapa jangan terobsesi kepada tujuan. Tetapi jatuh cintalah dengan proses yang ada. Punya tujuan tidak salah teman-teman. Justru memang kita harus melakukan sesuatu dengan tujuan. Tetapi jangan menjadi terobsesi dengan tujuan tersebut. Dan malah justru kita melupakan proses yang kita lewati. Menang tidak selalu bicara tentang mencapai tujuan. Belum rutin olahraga setiap hari nih, bolong-bolong. Kemenangannya adalah ketika kita kembali mulai berolahraga setelah bolong-bolong tersebut. Latihan bela diri, capek, cedera, sakit-sakit badan. Kemenangannya bukan hanya saat dia dapat sabuk hitam. Kemenangannya adalah saat dia tetap muncul kembali untuk latihan setelah dia capek, setelah dia cedera itu. Jika kita konsisten, pasti akan ada kemajuan di dalam proses yang kita jalani. Kamu dan saya, kita berhasil ketika kita menghargai proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Saat itulah kita sukses. Saat itulah kita menang. Dengan pertolongan Tuhan, saya bisa konsisten. Yuk, katakan ini bersama-sama dengan saya. Dengan pertolongan Tuhan, saya bisa konsisten. Kuncinya adalah pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk konsisten menjalani hidup sendiri. 3 kali sehari Daniel berkata, aku mencari Tuhan. Itu tidak terjadi secara kebetulan teman-teman. Itu adalah satu keputusan yang dibuat oleh Daniel. Tahu alasan kenapa kita melakukannya. Tetap konsisten di tengah-tengah kegagalan dan mencintai proses yang ada. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu untuk konsisten dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Hari ini kami berdoa, Tuhan mampukan kami untuk terus konsisten di dalam segala aspek kehidupan. Mampukan kami untuk terus konsisten dan masuk di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mencintai prosesnya. Ajarkan kami untuk mau berproses. Ajarkan kami untuk tidak terobsesi hanya dengan tujuan, tetapi menjalani hari ini selangkah demi selangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Diberkatilah perkuliahan-Mu, ada perkuliahan yang sukses. Di tengah-tengah masa ujian, Engkau ada kepintaran yang daripada Allah. Biar ada waktu belajar yang efektif, ada nilai-nilai yang terbaik, nilai ujian yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam perkuliahan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, Tuhan yang memberikan badan yang fit, tubuh yang segar, Tuhan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Terimalah sukacita, damai sejahtera daripada Allah, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki beban doa ataupun perlu konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR code dan menghubungi nomor hotline yang ada. Karena ada para konselor, ada para pendoa yang siap membantu teman-teman sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.